Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar Arif Tanjung, NPM 2011-0028 dari kelas TIP 2001. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Abdul Sani Sembiring, MKom, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Operasi. Dan juga yang saya sayangi semua rekan-rekan dari kelas TIP 2001. Oke, baik, langsung saja. Atas kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul treat. Di sini saya akan membawakan 8 poin pembahasan. Yang pertama, definisi treat. Yang kedua, keuntungannya. Yang ketiga, user dan kernel treat. Yang keempat, model multi-threading. Yang kelima, trading issue. Yang keenam, treat pools. Yang ketujuh, Linux treat. Dan yang terakhir, Java treat. Oke, langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu definisi treat. Treat definisinya adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Bisa disebut unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari treat ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah treat berbagi kode section, data section, dan sumber data sistem operasi dengan treat lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Multithreading adalah cara komputer untuk membagi-bagi pekerjaan yang dikerjakan sebagian dengan cepat sehingga menimbulkan efek seperti menjalankan beberapa task secara bersamaan walaupun otaknya hanya satu. Lanjut materi keuntungan treat. Yang pertama ialah dari segi responsif. Melakukan multithreading pada aplikasi yang interaktif dapat membuat program terus berjalan meskipun bagian dari program tersebut diblok atau sedang menjalankan operasi yang panjang. Karena itu dapat meningkatkan respon kepada user. Yang kedua, dari segi ekonomi. Dalam pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan penggunaan treat. Sebab treat berbagi sumber daya dari proses yang memilikinya. Oleh sebab itu akan lebih ekonomis untuk membuat sebuah treat daripada menggunakan memori baru. Dan yang ketiga, dari segi utilization of multiprocessor architectures. Keuntungan dari multithreading dapat meningkatkan secara drastis dalam arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Nah, poin pembahasan selanjutnya ialah user dan kernel thread. User threads didukung di atas kernel dan diimplementasikan oleh thread library pada level user. Library mendukung pembuatan thread, penjadwalan, dan manajemen tanpa dukungan dari kernel. Karena kernel tidak menyadari adanya user level threads, maka pembuatan semua thread dan penjadwalan dilakukan di dalam user space tanpa intervensi dari kernel. Kerugian: jika salah satu thread block, semua proses blok. 3 pustaka thread yang sering digunakan ialah yang pertama, POSIX pthreads, yang kedua, Win32 threads, yang ketiga ialah Java threads. Kernel threads didukung secara langsung dari sistem operasi. Pembuatan thread, penjadwalan, dan manajemen dilakukan oleh sistem operasi. Secara umum, kernel threads lebih lambat untuk dibuat dibanding user thread. Keuntungannya ialah yang pertama, SO dapat menjadwalkan thread lain jika ada salah satu thread yang diblok. 2. SO dapat menjadwalkan thread pada multiprosesor. Contohnya, Windows XP 2000, Solaris, Linux, True64, Unix, macOS X. Nah, poin pembahasan selanjutnya adalah model multi-threading. Yang pertama itu ada many-to-one model, yaitu memetakan beberapa user level threads ke satu kernel threads.
Contoh yang pertama Solaris Green Threads, yang kedua GNU Portable Threads. Kelemahannya ialah satu blok semua blok. Yang kedua one-to-one model, yaitu memetakan setiap user thread ke kernel thread. Contohnya ialah yang pertama Windows NT, XP atau 2000. Yang kedua Linux, yang ketiga Solaris 9 and later. Keuntungannya ialah satu, konkurensi, 2 butuh space atau waktu, 3 tidak blocking, dan keempat terbatas. Yang ketiga ialah many to many model, yaitu memetakan banyak user level thread ke kernel thread yang lebih sedikit atau sama. User dapat membuat banyak thread, masing-masing kernel thread dapat jalan di lingkungan multiprosesor. Contohnya Solaris prior to version 9 dan Windows NT 2000. Pembahasan selanjutnya ialah trading issue. Ini trading issue yang forking. Bila sebuah thread di program memanggil fork, maka ada dua skenario yang bisa terjadi. Yang pertama, semua thread akan diduplikasi. Yang kedua, hanya thread yang memanggil fork yang akan diduplikasi. Jika exec dipanggil langsung setelah fork, maka duplikasi seluruh thread tidak dibutuhkan karena exec sudah mengganti seluruh proses. Jika exec tidak dipanggil, maka duplikasi thread harus dilakukan. Trading issue cancellation. Thread cancellation adalah sebuah tugas untuk memberhentikan thread sebelum thread tersebut selesai. Contoh, JVM akan mematikan seluruh thread sebelum mati. Thread yang akan diberhentikan disebut target thread. Dua skenario thread cancellation adalah yang pertama asynchronous cancellation, yaitu satu thread memberhentikan target thread seketika itu juga. Yang kedua deferred cancellation, yaitu target thread secara periodik dapat mengecek apakah ia harus berhenti. Skenario ini memberi kesempatan kepada target thread untuk memberhentikan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya trading issue signal handling. Sebuah sinyal digunakan di sistem Unix untuk memberitahu sebuah proses kalau peristiwa tertentu sedang terjadi, atau misalnya perubahan state, thread, error, dan interrupt. Pola sinyal asinkronus atau sinkronus adalah yang pertama, sebuah sinyal diaktifkan oleh munculnya suatu peristiwa. Yang kedua, sinyal yang diaktifkan dikirim ke proses. Yang ketiga, sesudah dikirim, sinyal tersebut harus ditangani. Sinyal sinkronus, yang pertama, sinyal dimunculkan dan dikirim ke proses yang melakukan operasi tersebut ketika ada pengisian memori ilegal atau division by zero. Yang kedua, sinyal dimunculkan oleh peristiwa di luar proses tersebut ketika ada proses menutup window atau alternatif plus F4. Penerima sinyal ialah diatur oleh sistem operasi dan didefinisikan oleh user. Pada single thread, penanganan sinyal mudah, tapi multithreading sulit karena satu proses memiliki lebih dari satu thread. Pembahasan selanjutnya yaitu thread pools. Pada web server yang multithreading ada dua masalah yang timbul. Yang pertama, ukuran waktu yang diperlukan untuk menciptakan thread untuk melayani permintaan yang diajukan. Terlebih pada kenyataannya thread dibuang seketika sesudah ia menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, pembuatan thread yang tidak terbatas jumlahnya dapat menurunkan performa dari sistem. Nah, solusinya adalah dengan penggunaan thread pools. Yang pertama, membuat beberapa thread pada proses startup dan menempatkan mereka ke pools di mana mereka duduk diam dan menunggu untuk bekerja. Ketika server menerima permintaan, maka ia akan membangunkan thread dari pool dan jika thread tersedia, maka permintaan tersebut akan dilayani. Yang terakhir, ketika thread sudah selesai mengerjakan tugasnya, maka ia kembali ke pool dan menunggu pekerjaan lainnya. Keuntungan dari thread pools ialah yang pertama, biasanya lebih cepat untuk melayani sebuah permintaan dengan thread yang ada dibanding menunggu thread tersebut dibuat.
Yang kedua, thread pool membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Hal ini penting pada sistem yang tidak bisa mendukung banyak concurrent thread. Nah, pembahasan selanjutnya ialah Linux thread. Threads pada Linux mulai digunakan di kernel versi 2.2. Threads lebih dianggap sebagai task. Linux menyediakan dua sistem call. Yang pertama, fork, duplikasi proses di mana proses anak independen. Yang kedua, clone. Ini mirip seperti fork, namun selain mengcopy proses yang memanggilnya, metode ini membuat proses baru yang berbagi address space yang sama dengan proses yang memanggilnya, sehingga sama persis dengan induknya. Nah, pembahasan selanjutnya ialah Java thread. Thread adalah rangkaian eksekusi dari sebuah aplikasi Java, dan setiap program Java minimal memiliki satu buah thread. Sebuah thread bisa berada di salah satu dari 4 status, yaitu new, runnable, blocked, and dead. Untuk membuat thread dalam Java terdapat dua cara, yaitu yang pertama, extend class thread. Untuk menjalankan thread dapat dilakukan dengan memanggil metode start. Saat start dijalankan, maka sebenarnya metode run dari kelas akan dijalankan. Jadi untuk membuat thread harus mendefinisikan metode run pada definisi kelas. Konstruktor dari cara ini adalah yang pertama, subthread nama objek sama dengan new subthread buka kurung tutup kurung titik koma. Yang kedua, nama objek titik start buka kurung tutup kurung titik koma. Yang kedua, implements interface runnable. Runnable merupakan unit abstrak, yaitu kelas yang mengimplementasikan interface ini hanya cukup mengimplementasikan fungsi run. Dalam mengimplementasi fungsi run, kita akan mendefinisikan instruksi yang membangun sebuah thread. Konstruktor dari cara ini adalah yang pertama, myThread, myObject sama dengan new, myThread buka kurung tutup kurung titik koma. Yang kedua, thread nama objek sama dengan new thread buka kurung myObject tutup kurung titik koma. Atau dengan cara singkat seperti new thread buka kurung new object runnable tutup kurung titik koma. Nah, keunggulan dari Java thread ialah yang pertama, Java Virtual Machine menggunakan prioritas preemptif berdasarkan algoritma penjadwalan. Yang kedua, semua thread Java mempunyai prioritas, dan thread dengan prioritas tertinggi dijadwalkan untuk dieksekusi oleh Java Virtual Machine. Jika terjadi dua thread dengan prioritas sama, maka digunakan algoritma first in, first out. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh audiens yang sudah mendengar materi thread dari saya. Sedikit tambahan dari saya mengenai kesimpulan dari materi yang saya presentasikan tadi. Dari pembahasan materi tadi dapat disimpulkan bahwa thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Thread terbagi menjadi dua jenis, yaitu single thread dan multi thread. Dilihat dari kegunaannya, multi thread adalah thread yang paling banyak dipakai akhir-akhir ini. Suatu proses yang multi threaded mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Keuntungan dari multi threaded meliputi peningkatan respon dari user, pembagian sumber daya proses, ekonomis, dan kemampuan untuk mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Oke, baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada penyampaian dari saya yang kurang dipahami atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.